Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar? Ibu-ibu semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua karunia yang telah diberikan, termasuk kesehatan yang masih bisa kita gunakan untuk ketaatan. Doa keberkahan dan keselamatan juga tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia ke alam kebenaran, di mana manusia diposisikan sebagai hamba yang bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita, marilah terlebih dahulu kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu masih ingat pekan lalu kita apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari pekan lalu? Jaza balasan. Jaza. Ya, baik. Kita sudah mempelajari beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata turunan atau kata-kata yang berkembang dari kata al-jaza beserta kata-kata lain yang ada di dalam teks pokok kita. Yang ada pada teks pokok kita. Pada pelajaran sebelumnya, dari segi kaidah juga kita sudah mencoba mendalami apa yang disebut dengan fi'il mabni lil majhul. Ada kata jaza yadzi, ada kata jaza yadzi dengan beberapa perubahan bentuknya. Kemudian kita belajar asa'a yusi'u dengan beberapa kata turunan dan kata yang seakar dengan kata tersebut. Nah, kita juga sudah belajar ahsana yuhsinu dengan beberapa kata lain yang menjadi turunan, menjadi pengembangan dari kata tersebut, ya, kata ahsana yuhsinu. Kita sudah ada ihsan, ada muhsin, dan sebagainya dan sebagainya. Kita juga sudah mempelajari kata, ya, yang baru adalah ada kata husna. Ya, kata husna sebagai bagian dari bentuk yang menyatakan, menunjukkan makna lebih selain kata yang polanya ahsan, semacam ahsan, seperti akbar dan sebagainya. Kita sudah dalam itu melalui beberapa kajian ayat sebagai pendalaman. Nah, pada pelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-14 dari sisi kaidah. Setelah kita mempelajari bagian ini, diharapkan kita semua semakin akrab, semakin mengenal, semakin dalam wawasan kita tentang bahasa Arab, yang akan menjadi modal nanti untuk mengenal makna lebih lanjut. Seperti yang biasa kita lakukan, ada 4 sehat, 5 istimewa sebagai rumusnya. Rumus yang menggambarkan target-target penguasaan yang perlu kita miliki. Pertama, langkah awal kita menguasai arti kata, kemudian kita lanjutkan bentuk kata, minimal ada 5, kemudian kita lanjutkan dengan jenis kata. Kita sudah mempelajari beberapa di antaranya. Sebagai pengantar, kita pernah memahami, mempelajari sebagian, ada jenis kata yang berjenis muzakkar, ada yang berjenis muannas, kemudian ada yang berjenis mufrad, ada yang berjenis jamak, ada yang berjenis majhul, ada juga yang berjenis ma'lum. Hari ini kita akan melihat lebih lanjut
5 bentuk ya. 5 bentuk yang sudah kita pahami, kita akan klasifikasikan lagi. Ya, 5 bentuk kata yang sudah kita pelajari, kita akan klasifikasikan lagi. Ya, berdasarkan aturan kebahasaan bahasa Arab. Lalu kita akan mempelajari juga apa klasifikasinya kalau ada kata lain yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari 5 tersebut. Jadi yang pertama adalah kita memahami dari 5 yang sudah kita kenal, itu bisa diklasifikasikan menjadi apa saja, sementara yang di luar dari 5 bentuk tersebut, dia masuk dalam kategori atau klasifikasi apa. Itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Ibu-ibu sekalian, kalau kita mengatakan 5 bentuk, masih ingat apa saja yang kita maksud dengan 5 bentuk? Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Iya, bagus. Ya, penjelasan lebih lanjutnya apa? Bentuk 1 kan sudah ada kemajuan kita. Dulu ya memang kita kenali bentuk 1. Kemajuan apa namanya? Bentuk 1. Firmadi. Terus bentuk 2. Mudori. Lengkapnya apa? Fi'il mudhari. Iya, kemudian yang 3. Amr. Masdar. Bagus. Ada ingatnya masdar, ada ingatnya fi'il amar, gitu ya. Kemudian yang keempat, Sifat. iya, bagus. Kemudian yang kelima, Fi'il amr. iya, itu dia. Kita akan klasifikasikan sekarang. Kita akan klasifikasi, kita akan kelompokkan untuk mengenalinya lebih lanjut. Karena itu ibu-ibu sekalian, pelajaran kita hari ini akan mengenal kata-kata dalam bahasa Arab ya, lebih lanjut lagi tentang kata dalam bahasa Arab. Kita sudah terbiasa ya mengenal kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga ada kata juga, tapi tidak sama persis memang. Tidak sama persis antara definisi atau penjelasan tentang kata. Apa itu kata menurut bahasa Indonesia dan apa itu kata menurut bahasa Arab, ya, ada perbedaannya. Misalnya kan sederhana saja, mudah-mudahan ibu-ibu ingat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak kata yang wujudnya 1 huruf? Bawa. Adakah seingat ibu-ibu sekalian, ada tidak kata dalam bahasa Indonesia yang wujudnya 1 huruf saja? Isim. Nggak ada, Pak. Isim. Bu Sri Lestari, beliau mikirnya beda-beda. Kita ngomongin bahasa Indonesia, beliau mah mikirnya entah kemana. Jadi kadang-kadang harus diulang-ulang lagi nih, biar komunikasi jadi efektif. Saya ulangi lagi, tadi walaupun sudah dijawab, tapi supaya yang lain juga bisa ikut serta masuk ke dalam diskusi kita. Dalam pengamatan, ya, pemahaman ibu-ibu sekalian, ada tidak kata dalam bahasa Indonesia yang wujudnya itu hanya 1 huruf? Kata benda. Kata benda apa, Pak? Ibu, supaya nanti komunikasi kita efektif, Ibu, tolong itu ya pertanyaannya didalemin pertanyaan. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ada atau tidak? Nah, gitu fokus pertanyaannya. Ada atau tidak kata dalam bahasa Indonesia yang wujudnya 1 huruf? Kalau tadi Bu Sri Sumarsi sih bilangnya tidak gitu. Bisa langsung menjawab ya apa yang saya tanyakan. Tapi kalau Bu Sri Lestari masih belum belum nyamperin ke pertanyaan saya. Ada Bu Sri Lestari, 1 kata dalam bahasa Indonesia yang wujudnya 1 huruf? Ada. Ya, Bu Tati mengatakan ada. Kalau Bu Sri Lestari mengatakan apa? Ada atau tidak, Bu?
Kalau menurut Bu Dewinya masih ada. Kalau menurut Bu Eti ada nggak dalam bahasa Indonesia tanah airku? Ada nggak bahasa Indonesia yang wujudnya satu huruf? Ini Ada. satu kata nih. Ada? Ada. Ada, baik. Jadi Bu Eti mengatakan ada, Bu Tati mengatakan ada, Bu Sri Sumarsih mengatakan tidak, Bu Sri Lestari maju mundur, belum ada keputusan final, gitu ya, belum ada keputusan final. Nah, kalau Bu Dewi gimana, Bu Dewi, Bu Ratna? Dalam pemahaman Bu Ratna, ya ada tidak kata dalam bahasa Indonesia yang wujudnya satu huruf? Ada. Wujudnya satu huruf. Ya, oke. Bu Sri Lestari mengatakan ada. Bu Sri Sumarsih mengatakan tidak ada. Bu Hartati mengatakan ada. Bu Ratna gimana? Ada. Ada, baik. Bu Eti bagaimana? Ada, ya. Baik. Sekarang kita minta contohnya ya. Contoh kata dalam bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia yang wujudnya satu huruf. Ya. Yang wujudnya satu huruf. Siapa di antara ibu bapak tadi yang mengatakan ada? Siapa yang sudah punya contohnya dalam bahasa Indonesia tanah airku? Tanah, Pak. Satu huruf, 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 satu huruf. Ah, siapa yang sudah punya? Apa contohnya? Oh, Mbak. Apa contohnya? oh, Kata, 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 kata. Apa contohnya Bu Sri Lestari? Risalah. Apa contohnya Bu Sri Lestari? Kata, ya, kata. Wujudnya satu huruf. Tanah air. oh juga bisa Pak nggak? Oh, Bentar dulu ya. Sabar ya Bu Tati, nanti ada saatnya ya. Sabar ya Bu Tati, ada saatnya. Enggak sopan lagi ngomong sama orang tua nih. Lagi ngomong sama Bu Sri Lestari. Biarin Ngomong-ngomong aja Bang. dulu, Pak. Ngomong sama Bu Sri Lestari ini, jangan dipotong dulu. Apa Bu Sri Lestari contohnya? Satu kata, wujudnya satu huruf. Bahasa Indonesia. Apa? Iya, bahasa Indonesia. Tanah airku. Apa Bu contohnya? Apa ya? Tanggung jawab nih, tadi katanya ada. Iya, tapi saya bilang tanah salah. Tanah ya salah, kan itu 5 huruf. Hanya satu huruf. Jangan-jangan Bu Sri Lestari belum paham apa yang dimaksud dengan huruf ini. Yang diminta satu huruf. Aja. Satu Kalau huruf tanah aja. kan T, A, N, A, H. Ini 5 huruf ini. Oke, kita lanjut berikutnya. Ibu Hartati, apa contohnya? oh, Itu kata itu. iya kan Pak? Oh iya. Itu bisa. kata. Oh, Itu kata. Tidak ada, Pak. Huruf nggak ada, Pak. Ada, Enggak, yang kita tanya. Sabar. Yang lain sabar ini. Yang sabar ini. Yang lain sabar. Selama ada yang mengatakan ada, itu berarti ada suatu masalah yang harus kita benahi. Enggak bisa ini dalam tempo sesingkat-singkatnya harus kita katakan enggak ada. Ah, kita ajak diskusi. Contohnya tadi Bu Sri Lestari mengatakan tanah. Kelihatannya beliau enggak ngeh betul apa yang kita maksud, yaitu satu huruf. Beliau ngasihnya 5 huruf. Kemudian Bu Hartati, contohnya apa? Oh itu memang satu huruf memang, tapi itu bukan kata dalam bahasa Indonesia. Oke, coba kita lanjut berikutnya. Dari Bu Ratna, sumbangannya apa contohnya Bu? Fa, la, li. Bahasa Indonesia. Indonesia, tanah airku. Indonesia Bu, Indonesia.
Li untuk Itu bukan. Ibu mau ngomongin bahasa Arab. Kita ngomongin bahasa Indonesia. Nggak ada. Kita lagi bicara. Ya, saya ulangi ya. Coba contoh bahasa Indonesia, bahasa kita nih, ya, yang merupakan satu kata, wujudnya satu huruf. nggak ada. Hah? Nggak ada. Oke, bagus. Nah, ini harapan terakhir kita ini akan kita sematkan, akan kita itu pada Bu Eti. Bu Eti, Bu Eti, Bu Eti. Apa contohnya? Apa contohnya? Hah? Itu satu kata. Ya, Sih artinya suruh diam, suruh diam. ada gitu, suruh diam. Apa ya? Ada begitu. Iya. S gitu suruh diam. Sambil gerakan dengan Wah, itu beda. Itu mah isyarat namanya itu. Itu namanya isyarat itu. Itu sih namanya isyarat kalau begitu. Kalau semacam dengan itu Bu Eti mah nggak usah pakai bunyi, nggak usah pakai kata aja. Itu juga bisa itu angkat tangan gitu. Kenapa? Apa problemnya? Apa problemnya? Dalam bahasa Indonesia nggak akan ketemu yang begitu. Kenapa bisa ada yang menduga begitu? Karena kita juga mungkin ya belum paham bahwa dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan kata adalah gabungan huruf. Iya. Iya, Pak Guru. Iya, kalau kita ilmunya pahamnya begitu, ya nggak ada dalam bahasa Indonesia kata yang wujudnya satu huruf. Karena orang Indonesia memahami kata itu artinya gabungan huruf. Susunan huruf-huruf ya. Nah, betul itu. Itu menurut bahasa Indonesia. Indonesia. Gitu. Itu menurut bahasa Indonesia. Nah, itu yang tadi ya kita juga dulu pernah. Kita pernah ini di awal-awal, tapi mungkin kelamaan ya. Kelamaan gitu ya. Kita pernah berkata begitu. Kalau dalam bahasa Inggris masih mending. Coba Ibu, Bapak, ada nggak yang punya contoh? Contoh dalam bahasa Inggris satu kata wujudnya satu huruf. I. Ada bahasa Inggris I gitu? Ya kan I bacanya. Oh, I. I gitu dong. Ya, itu contohnya tuh. Saya juga cuman itu, atutan contohnya. Satu-satunya gitu. Yang lain apa ya? I aja gitu. I aja. Selebihnya ya nggak ada. Selebihnya nggak ada. Itu bukan kata. Itu bukan kata. A itu bukan kata. Tuh. A itu bukan kata. Itu bukan kata. Bisa jadi kita juga nggak paham bahwa namanya kata itu adalah wujud bahasa yang punya makna. Iya. Tuh. Kata mungkin bilang A itu kan artinya sebuah, nggak bisa A doang. Itu bermakna sebuah kalau digabung dengan kata lain. Jadi dia gitu, a book misalnya, gitu beda. Tapi memang begitulah ya kita nih orang Indonesia juga nggak pernah belajar bahasa Indonesia secara sungguh-sungguh. Bisa jadi itu problemnya, dan kita juga pentingnya apa katanya belajar bahasa Indonesia. Orang saya nggak belajar juga bisa ngomong bahasa Indonesia. Ya mirip lah kejadiannya orang-orang Arab juga bisa jadi nggak belajar kaidah bahasa Arab, karena tanpa belajar kaidah mereka bisa ngomong bahasa Arab. Itu artinya memang pada satu sisi kalau belajar bahasa jangan kebanyakan kaidah gitu. Nah, coba kita lihat sekarang bagaimana dengan bahasa Arab. Apa ada dalam bahasa Arab kata yang wujudnya satu huruf? Banyak. Banyak. Oh, keren jawabannya. Apa contohnya? Wa. La. Ya, bagus. Wow, apalagi? Banyak. Ya. Ya, oke, baik. Apalagi? Apa ya lagi? Ya, ada fa, apalagi? Ada hu, apalagi? Ada ha, apalagi? Ada li, apalagi? La.
La. Kalau la, oke, la apalagi? Lila apalagi? Sa. Ka, oke, bagus, itu dia. Nah, itu dia. Tapi kalau hak begini kayaknya bukan, ini mah dua nih. Kalau ini mah dua nih. Dua huruf nih. Kalau ini mah dua huruf. La. Oke. Bisa Pak. Tak. La atau li. Nah, bisa. Tak juga bisa, ya. Ti juga bisa. Sa. Tu juga bisa, gitu. Sa juga bisa. Oh, intinya banyak lah. Intinya banyak. Nih, tadi saya menduga kita akan mengawalinya dengan lancar di sini. Tapi ternyata waktu kita tanya ke bahasa Indonesia, wah ternyata kita masih gitu ya. Masih belum begitu akrab dengan bahasa kita. Itu tadi saya katakan. Bahwa ibu-ibu sekalian, tadi di awal saya mengatakan bahwa hari ini kita akan mendiskusikan tentang kata dalam bahasa Arab. Kemudian tadi saya mengatakan bahwa dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu bisa jadi berbeda dengan kata menurut bahasa Indonesia. Yang disebut kata oleh orang Indonesia itu berbeda dengan kata menurut orang Arab. Nah, begitu juga kalau kita bicara tentang klasifikasi kata, menjadi sangat wajar kalau klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia juga berbeda dengan klasifikasi kata dalam bahasa Arab. Nah, tadi ketika kita bicara tentang kata aja dalam bahasa Indonesia, kata itu gabungan huruf. Jadi nggak ada kata yang satu huruf tadi. Jadi kalau Bu Eti mencoba memberikan contoh es itu gimana ya, es tanpa ada e-nya. Gimana tuh? Bisa jadi es tanpa ada e-nya. Nah, kemudian pakai itu bibir katanya, udah beda ceritanya. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya. Sebagaimana pemahaman kata itu bisa berbeda, klasifikasi kata dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga bisa jadi berbeda. Mari kita coba lihat ya dari bahasa Indonesia dulu dari bahasa Indonesia kita. Ibu-ibu, kalau kita mengatakan klasifikasi kata atau kelompok kata di dalam bahasa Indonesia, ada berapa jenis kata dalam bahasa Indonesia? Ya, ganti kata tunjuk. Ya, pelan-pelan. Dalam bahasa Indonesia dikenal ada namanya kata ganti. Dalam bahasa Indonesia dikenal ada kata yang jenisnya kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia ada kata tanya, ya, ada kata tanya. Dalam bahasa Indonesia ada juga namanya kata benda. Udah dapat berapa tuh kalau dalam bahasa Indonesia? Ada 4. Nambah lagi, dalam bahasa Indonesia ada namanya kata kerja. Apalagi? Kata kerja, kata tanya sudah ya. Kata tanya udah. Kata sambung enggak? Kata sambung, baik. Apalagi? Kata seru? Kata seru, bagus. Ada kata seru. Iya. Ada kata seru nih, seru banget nih ada kata seru. Kan gini loh. Kata. Hah? Ada sih kata seru. Pertanyaan. Iya. Seru. Apalagi? Tanda seru. Kata Saya nggak tahu. Sebut aja lah, ada aja lah gitu, adalah. Bahasa Indonesia adalah. Orang Indonesia yang bilang kan kata sifat. Baik, ada kata apa lagi? 2, 4, 6, 8. Woi, ada kata majemuk lagi nih, ada kata majemuk. Baik. Apalagi? Interrogatif? Sinonim, Pak. Itu jenis kata apa sifat kata kalau sinonim? Sifat. Oke, bukan itu. Nah, baik, mari begini kita lihat ya. Kalau menurut para ahli di kelas Husnul Khotimah, jenis kata dalam bahasa Indonesia banyak. Ada berapa yang teringat? 2, 4, 6, 8, 9. Coba kalau tambah satu lagi jadi 10.
Tambah satu lagi gratis gelas tuh. Dapat gratis gelas itu. Nah, dalam bahasa Indonesia ini ada nggak yang menjadi bagian dari suatu kata? Maksud saya misalnya, kata tanya dengan kata kerja itu sebenarnya satu kelompok. Kata sambung dengan kata seru sebenarnya satu kelompok. Ada nggak ilmu begitu dalam bahasa Indonesia? Ada. Apa? Ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Artinya begini, menurut bahasa Indonesia, kata benda itu ya bukan kata ganti dan tidak ada yang titik temunya. Dan kata benda maupun kata ganti itu bukan bagian dari suatu kata. Nah, kira-kira beginilah caranya. Beginilah cara orang Indonesia memahami bahasa. Nah, sekarang kita akan memahami klasifikasi kata menurut bahasa Arab. Apa, ibu-ibu sekalian? Klasifikasi bahasa Arab. Nah, jadi kita ingin kenali begini-begini, ini kayak begini-begini. Kalau ini kan istilahnya, ya udah, ini bagian-bagian, ini bukan uraian dari suatu bagian yang besar. Sebelum kita bicara tentang klasifikasi kata dalam bahasa Arab, terlebih dahulu kita, ya tadi kan ada, jangan lupa ya, ada beda-beda begitu. Lebih dahulu kita perlu memahami apa istilah dalam bahasa Arab untuk arti kata. Gitu ya. Kalau kita orang Indonesia mengatakan kata, orang Arab ya tentu bukan mengatakan kata dong gitu, karena orang Arab itu kan bukan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata. Nah, yang punya kemiripan dengan istilah kata dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan kalimah. Apa? Kalimah. Iya, kalimah. Jadi bunyinya mirip dengan kalimat. Iya. Mirip seperti kalimat, tapi kan beda itu. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat itu adalah gabungan dari kata, sementara kata adalah gabungan dari huruf. Sedangkan kalau bahasa Arabnya kalimah, gitu ya, supaya tidak ketukar ya, kalimah serupa tapi sama. Kalimah dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kata. Ya, sekali lagi, kalau kita mengatakan kata, maksudnya itu dalam bahasa Arab kita mengatakan kalimah. Apa? Kalimah. Baik. Nah, tapi kalau saya mau bilang kalimat dalam bahasa Arab apa? Nanti ada, gitu ya. Nanti ada istilah. Baik, sekarang mari kita lihat. Kita yang akan kita pelajari ini enggak baru-baru banget, ya. Tidak baru-baru banget. Sebagian di antaranya sudah, ya. Sebagian di antaranya sudah pernah kita pelajari. Yuk kita lihat. Menurut orang Arab, kalimah itu, samaannya kata dibagi menjadi berapa? 3. Tiga aja tuh. Kelompok besarnya kalau dalam bahasa Arab 3 aja. 3 aja. Tuh. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah kan sering ya kita bicara tentang fiil ya. Kalau kita dengar kata fiil itu ingatan kita kemana? Bentuk berapa itu? Bentuk 1, 2, bentuk 3. Bu Eti udah ingatnya di negara lain. Bu Lestari juga ingat berada di negara lain. Coba yang ingat di negara kita, ya Bu Et makin menjadi-jadi. Bu Lestari kenangannya di tempat lain yang datang lagi. Ayo ibu-ibu, kalau kita menyebut kata fiil itu teringat di kelas kita itu bentuk berapa? Fiil madi, mudore. Wah, Bu Sri Lestari yang dipikirkannya yang lain lagi. Saya ulang lagi. Lain lagi. Kalau di kelas kita mengatakan fiil itu maksudnya bentuk berapa? Bentuk 1. Bentuk 2. 5. Nggak ngerti maksudnya. Oh, ternyata ada yang nggak ngerti. Nggak ada yang ngerti. Ya, Coba kita ulang lagi. Kita coba ulang lagi. Dulu
bentuk 1 kita sebut belakangan hari dengan nama apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Nah, ketemulah itu. Oh, fi'il itu pertama dibentuk 1. Yang bentuk kedua dulu belakangan hari kita kenal dengan nama apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Lengkapnya apa? Fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Iya, berarti 2, gitu ya? 2, fi'il mudhari. Kalau bentuk 3 dulu kita kenali dengan nama apa? Fi'il Masdar. amr. Apa? Fi'il amr. Aman. Nah, Bu Lestari ingatnya di tempat lain. Yang ingat di sini, dulu bentuk 3 kita sebutnya dengan apa? Fi'il masdar. Fi'il amal. Wah, Bu Tati juga ingatnya di tempat lain. Yo, Masdar. Fi'il oke. masdar. Ini kelihatannya harus buka buku. Oke. Setelah kita mengenang masa lalu kita, begitu kita menyebut fi'il, maka itu maksudnya bentuk berapa saja? Bentuk 1, Bentuk bentuk 1, bentuk 2, bentuk 5. Nah, begitu dia. Ya, kalau kita menyebut fi'il itu bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 5. Gitu ya. Bentuk 1 nama lengkapnya apa? Fi'il madi. Madi. Ya. Kita Kak, kalau di sini kalau nggak pakai alif lam nyebutnya fi'il madin. Ya. Fi'il madin. Iya, kalau mau pakai alif lam baru al-madi. Baik. Bentuk 2 kemudian kita kenali sebagai Fi'il mudhari. iya, bentuk 5 kemudian kita kenali sebagai Fi'il Fi'il amr. amr. nah begitu. Kalau di bahasa Arab Qur'ani fi'il amr itu dibentuk 5. Tapi seperti yang Bu Sri Lestari, Bu Tati, Bu Eti sebut, kalau di Arab reguler bentuk ketiga itu adalah fi'il amr dia. Tapi kalau kita fi'il amr itu ada di bentuk 5. Itu. Kalau di tempat lain fi'il amr itu ada di bentuk ketiga. Beda-beda lah. Karena itu saya bilang ini ibu-ibu ini ilmunya banyak, ini pasangan belajarnya banyak. Sehingga ketukar-ketukar ini. Nah, baik. Nah, berarti gitu ya. Tersisa apa? Tersisa berarti kalau sudah kita pahami bahwa fi'il itu dibentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 5, berarti yang tidak termasuk fi'il itu ada di bentuk berapa? 3 dan 4. 3 dan 4. Bagus begitu. Apakah bentuk kata dalam bahasa Arab itu hanya 5? Bentuk kata hanya Kalau bentuk kata cuma 5 ya. ini Pak Guru, Pak Guru. Bukan cuman 5. Bukan cuman 5. Tapi kok kita pelajarinya 5, Pak Guru? Karena ini Bu Tati lupa. Prinsip belajar bahasa Arab Qur'ani itu pantas. Pemahaman terbatas. Ketika disebut 5 itu adalah pembatasan. Tetapi bukan jumlahnya hanya 5. Ada lagi bentuk kata-kata lain di luar dari 5 bentuk yang sudah kita pelajari. Gitu. Berarti ini sekarang akan melahirkan pemahaman. 1, 2, 5 ke fi'il, 3, 4 kemana ya kira-kira? Yang bukan 1, 2, 3, 4, 5 kan masih ada kata lain. Kemana ya kira-kira? Ya, itulah dia yang akan kita pelajari. Iya. Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa ini apa? Jenis kata yang pertama dalam bahasa Arab namanya apa? Fi'il. 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 Yang kedua namanya apa? Isim. Yang ketiga namanya apa? Harf. Ini nama. Jadi kalau sekali namanya Bu Eti, walaupun ke Amerika juga tetap namanya Eti. Apa berubah jadi Etai? Etai, enggak dong. Nggak, tersinggung. Masa nama saya jadi Etai begitu? Etai. Tetap namanya Eti. Ya, begitu juga lah. Namanya Miliarni, nanti kalau naik haji, ya namanya tetap Miliarni. Walaupun orang Arabnya mungkin ngucap-ngucapnya beda-beda.
Miliani, karena R-nya mungkin tidak jelas gitu. Tapi tetap ya. Prinsipnya saya ingin mengajak ibu sekalian memposisikan fiil isim harf ini sebagai nama. Sebagai apa? Nama. Atau sebagai istilah. Ya, sebagai istilah untuk jenis kalimah dalam bahasa Arab. Kalau namanya istilah, itu tadi ya, tidak usah diterjemahkan. Ya, kalau namanya istilah, tidak usah diterjemahkan, tetapi cukup dipahami maknanya apa. Kayak kita, ibu bapak sekalian, itu yang namanya sholat, itu bisa nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Bisa. Apa? Sholat. Itu mah bahasa Arab atau itu, Bu? Bayang. Sembahyang itu ada rukunya nggak yang namanya sembahyang? Tidak. Ada sujud nggak namanya sembahyang itu? Ada takbiratul ihramnya nggak yang namanya sembahyang itu? Tidak. Tidak, karena itu sholat itu bukan sembahyang. Sembahyang itu bukan sholat. Kenapa? Sholat itu adalah istilah. Istilah untuk apa? Perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan rukun syaratnya. Nggak bisa diterjemahkan. Coba ibu bapak, apa terjemahan bahasa Indonesianya haji? Nggak ada. Nggak ada, karena dia itu istilah. Ya, karena dia itu istilah. Gitu ya. Maka begitu pula halnya dengan fi'il, begitu halnya dengan isim, begitu halnya dengan harf. Kita posisikan ini sebagai nama untuk jenis kata, kita posisikan ini sebagai istilah. Kalau dia istilah, kita apakan? Kita pahami saja. Misalkan ini, siapa yang masih ingat? Coba ibu-ibu, coba diingat-ingat, nanti yang sudah ingat duluan boleh berbagi. Apa itu fi'il? Apa itu fi'il? Menurut ilmu kita di sini ya. Saya menunjukkan Kata yang berhubungan dengan perbuatan. Oke, sudah itu aja berarti. Dibatasi oleh waktu. Iya, bagus. Apa lagi? memerlukan waktu. Terus ada lagi? Perbuatan. Perintah. Beda yang dipikirin Bu Tati. Ini kalau dulu ilmunya yang disebut dengan fa'il itu kita kunci dan kuncinya kita simpan ke siapa? Si Putri. Itu dia. Tuh, kita simpan kuncinya sama siapa? Si Putri. Apa tuh fi'il? Kata yang menunjukkan perbuatan. Terikat dengan waktu. Ya, serta dia mengindikasikan pelaku. Gitu. Karena itu dulu kita bilang, fi'il itu nggak bisa diterjemahkan menjadi kata kerja. Karena namanya kata kerja itu nggak pakai ada ikatan waktu langsungnya. Kita istilahkan saja fi'il, karena ini adalah nama jenis kata dan istilah untuk jenis kata dalam bahasa. Nah, bagaimana dengan isim, bagaimana dengan harf? Kita terima itu sebagai nama, tidak kita terjemahkan, tapi mari kita pahami maksudnya. Sekali lagi, coba diulang, ada berapa jenis kalimah atau kata dalam bahasa Arab? Ada 3. Apa yang pertama? Fi'il. Apa yang kedua? Isim. Apa yang ketiga? Huruf. Iya, Bu Tati mah udah beda. Huruf katanya. Harf. Harf. Oh iya. Apa Masa nanti siapa namanya? Katanya namanya Juliarti Batubara. Masa diterjemahin Batubara itu nggak bisa nama orang. Terjemahin Batubara kalau bahasa Inggrisnya apa tuh Batubara? Batu. Call. Nah, nggak bisa itu. What is your name? My name is Juliarti Cole. Juliarti Cole. Jadi Juliarti Cole katanya. Lo kok berbeda dengan yang ada di tulisan Mister, katanya di sini
TU. Oh, karena gara-gara Pak Juliadi menerjemahkannya. Nah, gara-gara dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tuh. Karena itu apa sih namanya siapa? Blacksmith. Namanya sih blacksmith. Apa itu nih? Tuh. Tuh. Nah, ada kelompok musik namanya apa? Red Hot Chili Pepper. Atau namanya Gun N' Roses. Namanya kelompoknya apa? Gun N' Roses. Gun N' Roses. Bingung dia. Saya nyari dong itu katanya senjata dan bunga. Bunga. Saya suka banget itu sama kelompok musik siapa sih? Itu loh senjata dan bunga. Bingung. Siapa sih senjata dan bunga? Apalagi kalau New Kids on the Block. Apa tuh kalau diterjemahin? Nama ya jadilah nama. Gitu ya. Fi'il, isim, dan harf. Nah, untuk fi'il ini kita sudah kenal lebih dahulu secara lebih dalam, di mana fi'il itu ada fi'il madin, kemudian ada fi'il mudhari, dan ada amr. Gitu ya. Nah, sekarang yang akan menjadi kenalan kita adalah isim. Yang akan kita kenali sekarang adalah isim. Isim itu apa? Atau apa kata yang termasuk di dalam isim? Coba kita lihat. Kata yang termasuk dalam isim yang pertama adalah kata benda atau nama benda. Apa, Ibu Bapak sekalian? Kata benda atau nama benda. Iya, kata benda atau nama benda. Apa contohnya? Coba lihat yang pertama, contohnya apa? Ilahun. Iya, apa itu artinya? Allah. Bu Eti masih belum berubah. Ini apa artinya ilahun? Tuhan. Tuhan. Sampai kita ajak Bu Eti waktu itu baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tetap belum ya, kita ulang-ulang lagi ya. Ilahun, Tuhan. Yang kedua contohnya apa? Rasulun. Iya, apa mananya? Rasul. Utusan. Iya, bagus. Nah, kemudian apa kata contoh berikutnya? Ardun. Ardu. Iya, apa mananya? Bumi. Bumi. Iya. Berikutnya apa? Samaun. Samaun. Iya, apa mananya? Langit. Iya, bagus. Berikutnya apa? Dinun. Alazinu. Alinu. Alif lam syamsiah kemariahnya dipraktikkan. Orang-orang yang. Orang-orang iya. Gimana bacanya dulu dibenahi gimana? Aladinu. Bukan, bacanya ad-dinu bukan aladinu. Aladinu tokoh film. Adinu. Adin. Ad-din. Nah, gitu. Adin. Oke. Oke, berikutnya apa? Arjul. Dulu. Iya, apa mananya? Laki-laki. Laki-laki. Iya, bagus. Berikutnya apa? Imro'atun. Apa mananya? Perempuan. Perempuan. Iya, bagus. Berikutnya. Atun. Apa mananya? Atun. Ruku. Ruku, iya. Bagus. Berikutnya. Kursiun. Iya. Apa mananya? Kursi. Kursi. Iya. Berikutnya. Muhammadun. Muhammadun. Itu nama orang atau Nabi juga orang ya. Tuh. Kemudian berikutnya. Khadijatun. Iya. Khadijah. Khadijah. Kemudian berikutnya. Misri. Misr. Misr. Tahu Misr? Mesir. Orang Mesir. Mesir, bukan amis di jero, itu mah Misro itu. Nah, kemudian terakhir. Makkah. Makkah. Iya, bagus. Ini adalah jenis isim nih.
Ini adalah jenis isim. Ya, jadi ketika mengatakan isim dalam bahasa Arab, ini karena ada nomor 1 berarti kan ada nomor 2 dan nomor lanjutnya. Tuh. Kalau tidak ada nomor 2 ya enggak usah pakai nomor 1, tapi ini mengisyaratkan bahwa ketika kita mengatakan fiil itu ada bagian-bagiannya. Ketika kita mengatakan isim dalam bahasa Arab ada juga bagian-bagiannya. Bagian yang pertama adalah kata benda atau nama benda. Oke, yang kedua apa? Apa katanya yang termasuk? Kalau kita mendengar kata sifat, kita teringat bentuk berapa ya? Bentuk 4. Bentuk 4. Bentuk 4. Bentuk 1 masuk fiil, bentuk 2 masuk fiil, bentuk 4 masuk isim. Bentuk 5 masuk Nomor. iya, ya, masuk fiil. Sedangkan bentuk sifat, nah kita lihat ini juga masuk ke dalam isim. Karena itu kita nggak bisa mengatakan bahwa isim adalah kata benda. Karena apa? Realitanya kata sifat juga termasuk isim. Sementara sifat itu bukan kata benda, betul nggak? Betul. Nah, betul. Nggak bisa kita bilang isim adalah kata benda. Lah kenapa? Karena sifat itu juga termasuk ke dalam isim. Sementara sifat bukanlah kata benda. Sifat bukan kata benda, tapi dia kata isim. Gitu ya. Nah, karena itu ya, ibu ini supaya tidak berkelanjutan nanti kebingungan ini, ya atau jangan-jangan kalau diajak begini malah bingungnya. Enggak, sebenarnya bukan di situ bingungnya. Kalau enggak pahamnya tuntas, itu yang bikin bingung. Yuk kita lihat contoh-contoh kata bentuk sifat. Ya, yang pertama ada contoh apa? Kabirun. Apa maknanya? Besar. Iya, berikutnya. Sogir. Ya, ada makna apa? Kecil. Sogir. Iya. Berikutnya apa? Wasi'un. Oke, maknanya apa? Luas. Berikutnya. Zolimun. 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 Iya. Apa maknanya? Aniaya. Nah, coba lihat tuh. Tadi katanya bentuk 4. Ada makna apa di bentuk 4? Iya, Sifat. Sifat jolim. Berarti zolim maknanya? Sifat. Yang aniaya. Nah, ada yangnya begitu. Oke, berikutnya. Hasanun. Berikut. Nah, berikut apa? Hasanun. Yang baik. Baik. Oke, berikutnya. Gofurun. Apa maknanya? Yang maha pengampun. Pengampun. Berikutnya. Al-mu'minun. Apa maknanya? Orang mukmin. Beriman ya. Iya, bagus. Berikutnya. Musyrikun. Kun. Iya. Orang musyrik. Itu kan. Bu Tati, waktu mengatakan orang-orang, itu ada landasan ilmunya nggak sehingga orangnya diulangi? Salah Pak. Apanya yang salah? Orang-orang Kenapa salah orang-orang? musyrik yang Kenapa? landasannya harusnya orang-orang yang musyrik ya. Kenapa salah orang-orang? Kun yang menunjukkan orang-orang ya. Ya kan tadi saya tanya, Bu Tati, ada landasannya nggak bilang orang-orang? Ibu bukan jawab iya atau tidak, Ibu langsung jawab, ya salah, ya salah. Ya saya tanya perubahannya. Kok salah kita bilang orang-orang? Kenapa Bu Tati salah? Enggak dong. Musyrikun. Kenapa? Kunnya yang menerangkan orang-orang. Ya, jadi Ibu punya landasan untuk mengatakan orang-orang. Iya. Iya, bagus. Apa alasannya? Karena? Kun. Apa ilmunya? Apa tuh ilmu kunnya? Ilmunya
Apa ya? Aduh, lupa saya, Pak. Lupa, baik. Coba Bu Tati, kalau mengatakan orang-orang itu banyak apa dikit? Banyak. Nah, bagus. Kalau musyrikun itu mufrad apa jamak? Mufrad. Jamak. Apa cirinya musyrikun jamak? Ya, ada wawnya. Mana wawunya? Bu Tati, mana wawunya? Kadang ada. Mana wawu? Kadang-kadang nggak kelihatan ya, Bu Tati ya. Kun. Ada ilmunya begitu, kun ada jamak kun. Bukan apa sih? Bukan, itu berarti ini bukan jamak. Berarti ini mufrad, karena dia mufrad nggak cocok dibilang orang-orang musyrik. Cukup sekali saja orangnya. Oke? Ya. Nah, begitu. Ya tinggal diulang-ulang aja nanti Bu Tati ya, diulang. Berikutnya Mahmud. Apa maknanya Mahmud? Tempat tertinggi ya. Bagus. Yang lain? Apa makna Mahmud? Terpuji. Bagus. Yang lain? Apa makna Mahmud? Di atas. Oh, bagus. Yang lain? Apa makna Mahmud? Ada yang paling tinggi, ada yang di atas, ada yang terpuji. Yuk kita pakai ilmu kita yuk, ibu-ibu sekalian. Mahmud itu dugaannya 3 huruf. Pokoknya apa? Iya, bagus. Ada ha, ada mim, ada dal. Apa makna yang teringat kalau ada ha, mim, dan dal? Terpuji. Apa yang teringat kalau ada ha, mim, dan dal? Hafizoy. Ha, mim, dal. Apa yang teringat mananya? Memuji. Ya, dulu kan kita punya itu, memuji. Apa yang di luar ha dan mim di situ, ha, mim, dal, yang tidak termasuk ke dalam ha, mim, dal? Wow. Apakah waw doang yang tidak termasuk ha, mim, dal? Mim. Ada mim, bagus. Ada mim di awal, waw sebelum akhir. Apa maknanya yang sedang dipikir? Apa? Ada mim di awal, waw sebelum akhir, ada makna apa? Tempat terpuji. Terpuji. Bukan. Ada makna apa? Mim dan waw? Maudi, mau ter. Itu ilmunya dulu. Ada mim di awal, ada waw sebelum akhir, bisa bermakna di, bisa bermakna ter, bisa bermakna yang dipuji atau yang terpuji. Oke. Kita lanjut berikutnya, maklum. Apa maknanya? Mirip nih, Mahmud dengan maklum, mirip tuh. Apa maknanya? Alim, maklum, alim. Mirip Mahmud dengan maklum. Mengerti. Ya, maklum. Diketahui. Ya. Diketahui. Mahmud dipuji, maklum diketahui. Kita lanjut berikutnya, akbar. Apa maknanya? Besar. Apa ia besar doang? Paling besar. Apa ia paling besar doang? Ada alif lam. Yang besar paling besar. Lebih besar. Lupa kita bahwa ada hamzah kalau bergabung dengan sifat bisa bermakna lebih, bisa bermakna paling. Coba diulangi, hamzah bergabung bentuk sifat bisa bermakna Paling. Bisa berarti atau Ya. lebih atau paling. Lebih atau paling. iya, bagus. Kita lanjut berikutnya. Al-akram, apa maknanya? Yang mulia.
Yang paling mulia. Habis. Bagus. Al-akram itu mirip dengan akbar. Bedanya adalah al-akram disertakan alif lam, akbar tidak disertakan alif lam atau al. Ya. Oke, sehingga mana aja bisa ada paling, ya, bisa bermakna paling atau bisa bermakna lebih. Yang terakhir nih mirip akbar, mirip akram, yaitu a'lam. Apa maknanya? Yang mengetahui. Apa? Yang mengetahui. Iya, ada hamzah bentuk sifat, ada hamzah bentuk sifat. Tinggi. Tertinggi, yang tertinggi. Bukan. Paling tahu kan ain lam mim dasarnya. Tuh, ya. Paling tahu. A'lam. Paling mengetahui. Paling tahu. Iya, atau lebih mengetahui. Lebih ya. Ada alif lam. Bentuk sifat, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang termasuk ke dalam isim yang pertama adalah Nama benda. kata benda atau nama benda. Yang kedua adalah Kata sifat. iya, bentuk sifat. Nah, yang ketiga nih sekarang. Apa yang termasuk ke dalam isim? Apa? Masdar. Masdar. Apa itu masdar? Kata kerja yang dibendakan. Jauh banget kan? Masdar itu adalah kata kerja. Ternyata kata kerja yang disebut dengan masdar itu adalah salah satu jenis isim. Kan nggak cocok pisan ya, bahwa isim itu adalah kata benda. Kan nggak cocok pisan, isim kata benda. Sementara masdar yang merupakan kata kerja itu termasuk dalam kata isim. Masa kata kerja bagian dari kata benda? Kan nggak cocok kalau diterjemahkan. Nggak cocok kalau diterjemahkan. Isim adalah kata benda. Ya. Oke, baik. Kata kerja yang dibendakan. Tapi tetap pada kata kerjanya. Coba aja lihat dari maknanya. Kalau kita dengar masdar, berarti bentuk berapa ingatan kita? Bentuk 3. Nah, kalau begitu, sekarang 5 bentuk sudah kita ketahui. Bentuk 1 masuk ke dalam jenis Fi'il. bentuk 2 masuk dalam jenis Fi'il. bentuk 3 masuk dalam jenis Isim. lupa lagi. Bentuk 3 masuk dalam jenis Isim. 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 Bentuk 4 masuk dalam jenis Sifat. lupa lagi dia. Kita ulang lagi. Bentuk 1 masuk dalam jenis, Fi'il. Fi'il. bentuk 2 masuk dalam jenis, Fi'il. bentuk 3 masuk dalam jenis Isim. isim. Bentuk 4 masuk dalam jenis, Isim. bentuk 5 masuk dalam jenis Fi'il. fi'il. Nah, udah ini dapat kebagian. Tadi ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab? Ada 3. Pertama, Fi'il. 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 Sudah dapat bagian fi'il? Sudah. Sudah. Yang kedua apa? Isim. Isim. Sudah dapat bagian isim? Sudah. Sudah. Yang ketiga apa tadi? Huruf. Harf. Bueti huruf lagi. Yang ketiga apa tadi? Harf. Berarti harf itu nggak ada di 1 sampai 5 gitu lah kira-kira. Iya. Iya. Harf itu tidak ada di 1 sampai 5. Sebab 1 sampai 5 sudah dihabiskan oleh 2 kakak tertuanya, yaitu fi'il dan isim. Isim. Ya, coba kita lihat yang pertama contoh untuk masdar. Apa contohnya? Masdar itu Qiraatun. Iya, bagus. Apa maknanya? Bacaan. Ya, atau Membaca. membaca. Jadi karakternya begitu. Karakternya begitu. Masdar itu kalau dimaknai bisa menjadi kata kerja, bisa dibendakan. Nah, bisa bermakna kata kerja, bisa dibendakan. Contoh lain, coba sekarang dimaknai seperti itu ya, dengan 2 makna.
Kata yang kedua contohnya ilmun, maknanya apa? Ilmu. Ilmun, pengetahuan. Mengetahui pengetahuan. Contoh yang ketiga, rohmah bisa bermakna Sayang. Kasih sayang. Sayang, kasih sayang. kata kerjanya mana? Kata kerjanya mana? Kata kerjanya mana? Penyayang, penyayang. Kata kerjanya mana? Kata kerjanya mana? Menyayangi. Sayang. Menyayangi. Gitu. Menyayangi, mengasihi. Kalau dibendakan apa? Kasih sayang. Sayang. Baik. Contoh yang keempat apa? Taubatun. Taubatun. Iya. Taubatun. Taubat. Coba kata kerja bagaimana mananya? Taubat. Taubat. Kata kerja, kata kerja Taubat. bertaubat. Apa kalau bahasa Indonesia apa kalau bertaubat? Kalau bahasa Indonesia asli? Minta Taubat. ampun. Mohon ampun. Bukan. Taubat itu kalau bahasa Indonesia asli itu kembali. Iya, kembali. Ya. Jadi ibarat kata bahwa orang yang berbuat dosa itu seperti meninggalkan. Meninggalkan siapa? Meninggalkan Allah, meninggalkan ajaran agama, meninggalkan Rasulullah. Maka ketika dia taubat, itu artinya dia kembali kepada jalan kebenaran. Oke, kita lanjut berikutnya. Contohnya adalah doaun. Apa mananya? Doaun. Doa. Berdoa atau Mendoakan. Doa. Ya, berdoa itu kata kerja, dibendakan menjadi doa. Doa. Ad-da'watu, apa mananya? Dakwah. Ad-da'watu, apa mananya? Dakwah. Coba, ya boleh bertakwa atau Memberi. dakwah gitu. Berdakwah atau dakwah. Dakwah. Nah, berikutnya naumun, Tidur. Malam. tidur, bagus. Berikutnya al-hifzu, Hidup. Menjaga. Hafiz. Apa? Apa? Menjaga Paham. jarak. menghafal, ya bagus. Bisa menghafal, bisa menjaga, bisa memelihara. Oke, berikutnya. Ini judul pelajaran kita yang 14. Apa contohnya yang berikutnya? Jazaun. Apa maknanya? Bukan. Balasan. Balasan. Kata kerja yang dibendakan. Balasan. Balasan. Membalas atau Membalas. dibalas. Dibalas. Atau balasan. Membalas atau balasan. Balasan. Kita lanjut berikutnya. Al-hisab. Apa al-hisab? Hitung. Menghitung. Hitungan. Menghitung atau? Hitungan. Hitungan. Perhitungan. Iya, bagus. Hitungan, perhitungan. Muhafazah itu seperti hifzun. Kemudian yang terakhir istighfar. Mananya? Mohon ampun. Iya, mohon ampun atau permohonan ampun. Ya, coba kita ulang ya. Coba kita ulang. Kalimah dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Tiga. Yang pertama, Isim. Fa'il. Bu Ratna pakai ilmu lama. Fi'il. Yang pertama, Fi'il. Fi'il. yang kedua, Isim. yang ketiga. Huruf. Nih Bu Eti sedang berubah dari lama ke baru. Mau bilang huruf nggak jadi, mau bilang harf belum jadi, jadinya horf. Jadinya horf. Masih masa pubertas. Oke, kita lanjutkan. Yang termasuk ke dalam fi'il apa saja? Fi'il madi. Fi'il mudhari. Fi'il Terus? amar. Kemudian yang termasuk ke dalam isim apa saja? Kata Masdar. benda. Isim. Kata benda atau Kata nama kata benda, sifat. kata Masdar. sifat, terus Masdar. masdar. Nah, baik nih, coba kita lihat ya. Ini soal tanda nih, berikutnya soal tanda. Tanda ketiga bentuk kalimat isim pada umumnya, ini ya kata benda, nama benda, sifat dan masdar, berharokat tanwin atau diawali al.
Jadi nanti kalau kita ingin mengenali ini fiil apa isim apa harf ya, coba dilihat. Kalau ada al itu kalimat isim. Tapi dulu sih ilmu kita nggak begitu. Dulu kan ilmu kita kalau ada kata diawali dengan alif lam, kata kita diduga kuat bentuk 3 atau bentuk 4. Hari ini ternyata dia masuk isim. Sama aja kita berkata kalau ada kata diawali dengan al diduga kuat dia adalah isim. Begitu. Begitu juga halnya dengan tanwin gitu. Kemudian yang menjadi penanda isim adalah harokat akhirnya berubah-ubah bergantung kepada fungsinya di dalam suatu kalimat. Bagaimana contohnya? Yuk kita baca. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yahdi man yasha. Atiullaha wa rasulah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Coba dilihat di situ. Yang diduga isim yang mana saja kalau pakai ciri yang tadi? Allah. Bagus. Apalagi? Allah lagi. Allah lagi. Bagus. Apalagi? Allah lagi. Belum ke sana. Rasul juga ada. Rasul, ya Rasul. Kemudian apalagi? Allah. Apalagi? Rasul. Ada amal juga. Amal juga. Apalagi? Rasul lagi. Apalagi? Allah lagi. Apalagi? Asyafa'a, ada alnya. Apalagi? Jami'an, ada tanwinnya. Itu. Nah, coba kita lihat. Itu ada enggak kata berjenis isim yang terulang-ulang? Allah itu yang berulang-ulang. Allah. Yang pertama kali muncul bacaannya apa? Allah. Allahu. Hu. Yang kedua kali muncul apa? Allah. Allah. Ha. Ketiga kali muncul apa? Allahu. Allahu. Hu. Yang keempat kali muncul apa? Allahi. Nah, itu dia. Itu dia karakter dari kata jenis isim. Apa tadi katanya? Katanya adalah harokat itu ya. Huhahi, uai itu harokat istilah lainnya. Kita bilang tanda baca juga, kita bilang baris juga. Ya, akhirnya berubah-ubah bergantung kepada fungsinya di dalam suatu kalimat. Coba dibaca di bukunya. Apa di catatan kaki coba apa katanya? Dalam membaca memahami kalimat Arab, memahami kalimat-kalimat Arab. Ya. Bila kita menemui suatu kata isim berharokat domah, berat dugaan kata itu berfungsi sebagai pelaku subjek. Terus? Iya, terus? Sedangkan bila berharokat fathah berat dugaan kata itu berfungsi sebagai objek atau keterangan. Iya, bagus. Nah, kita lanjut berikutnya. Termasuk juga ke dalam isim adalah apa yang keempat? Kata gantinya. Nyaknya kemana nyaknya? Ganti orang, kata ganti orang. Ini sebenarnya tidak mengatakan orang sih. Kata gantinya, nyaknya mana? Kata ganti isim maksudnya. Itu. Maka namanya kata ganti isim itu bisa jadi kata ganti benda, bisa kata ganti nama benda, bisa kata ganti sifat, bisa kata ganti masdar. Dan itu dalam bahasa Arab disebut kata ganti saja, bukan kata ganti orang. Tuh. Nah, apa? Kita dulu kenalnya dengan istilah apa ini? Wahiyahu mana apa? Dulu? Domair sebenarnya. Ya, warna banyak ini. Ada berapa nih? Brerot nih. Kalau atu domir.
Kalau atu domir. Dulu di bahasa Arab Qurani kita begitu, nggak ada muncul. Kalau banyak domair. Domair. Yang kelima termasuk juga penunjuknya. Nih, masih ingat nih pelajaran kita alamatul muttaqin, namanya apa ini? Hadihi. Petunjuk. Apa namanya? Isyarah, betul. Ya, isyarah. Di pelajaran kita 12 ya, pelajaran ke-12 ya. Itu alamatul muttaqin atau ya pelajaran ke-11 ya, apa gitu. Isyarah dulu. Nah, termasuk juga kata penghubungnya. Ada allazi, ada allati, alladzina, ada man, dan ada ma yang bermakna sesuatu. Nah, berarti ibu-ibu ingatnya kalau ada ma ada berapa yang kita paham yang punya ma? Siapa? Kita punya berapa? 3. Yang pertama? Siapa? Apa? Siapa? Terus yang kedua? Tidak. Sesuatu. Terus yang ketiga? Sesuatu. Wah, lupa lagi kita. Dulu ilmunya bahwa ma yang pertama kali kita punya sebagai kata tanya. Siapa? Ya tergantung, bisa siapa, bisa juga apa. Yang penting sebagai kata tanya yang pertama. Kemudian yang kedua bermakna sesuatu yang atau apa yang. Kemudian ketiga bermakna tidak. Yang dimaksud dalam isim yang penghubung ini adalah bermakna sesuatu. Ya, jadi perhatikan dulu maknanya. Ini dia bermakna sesuatu atau bermakna yang lain, karena makna akan menentukan jenisnya. Nah, berbeda dengan 3 isim yang pokok tadi, isim yang tambahan ini namanya tambahan ya, nggak bisa berubah-ubah. Oke. Kita ulang lagi, kalimah dalam bahasa Arab ada berapa jenis? 3. Yang pertama apa? Fi'il. Yang kedua apa? Isim. Yang ketiga apa? Harf. Harf. Yang termasuk ke dalam fi'il apa? Madi, Kata mudhari. benda. Ih. Fi'il madi. Fi'il madi. Madin, mudhari, dan amar. Amar. Yang termasuk ke dalam isim apa saja? Kata benda. Kata benda, nama benda, sifat, masdar, kata ganti, kata tunjuk, dan kata sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia nih kata benda, sifat, masdar ini kan dipisah-pisah nih. Kalau dalam bahasa Arab terhimpun dalam satu jenis yang disebut dengan isim. Apa yang belum kita bahas? Ya harf. Ya kalau begitu harf, sederhananya apa? Ya bukan fi'il, bukan isim. Jadi apa? Kata selain isim dan fi'il. Karakternya bagaimana? Kata yang tidak memiliki pengertian tertentu kecuali setelah dihubungkan dengan isim atau fi'il. Ya, isim atau fi'il. Sehingga kadang-kadang orang menyebut harf itu sering dalam bahasa Indonesia seperti partikel katanya, seperti partikel. Coba kita lihat. Namanya orang harf, ya mirip kayak bahasa Indonesia. Orang kalau nggak mau bekerja sungguh-sungguh seperti fi'il, atau orang yang nggak punya nama beken seperti isim, modal hidupnya cuman harap-harap, apakah dapat nanti? Ya dapat, tapi biasanya kalau modalnya harap, ya dapatnya dikit-dikit. Sisa-sisa. Nah, dapatnya sisa-sisa. Sehingga coba A cuman 1, hal cuman 2, wa 1, fa 1, la 1, li 1, lam 2, la 2, bi 2, fi 2, min 2, ala 3, ila 3, inna 3, anna 3, illa berapa ila? Ila 4, ma 2. paling banyak ada 4 dia, tapi banyakan dikit-dikit.
dapat sisa-sisa itu karena habis sih modalnya cuma harapan doang. Contohnya apa saja? Yang pertama La. A. Masih ingat A ini? A yang enggak masuk ke madin, enggak gitu. Tidak masuk ke mudhari, tidak masuk ke sifat, apa maknanya? Kata tanya. Iya. Kemudian ada hal. Kata Ya. tanya. Ada wa. Tuh, wa. Dan dalam bahasa Indonesia dan itu kata apa? Sambung. Iya. Dan. Kata sambung. Kata sambung itu ternyata masuknya harf. Ada juga kata sambung yang masuknya ke dalam isim. Karena itu memang nggak bisa ya, nggak cocok sekali lagi kalau ini diterjemahkan. Bakal terjebak kita nanti di situ. Oke. Ada la, ada li, ada lam, ada la, ada bi, ada fi, ada min, ada ala, ada ila, ada inna, ada anna. Inna, apa inna artinya? Sesungguhnya. Kata apa dalam bahasa Indonesia? Penegasan. Iya, kata penegasan, ya. Oke, berikutnya ada illa. Apa illa? Kecuali. Termasuk juga harf bermakna Apa siapa? ada ma yang bermakna tidak nih. Iya. Ya. Kalau ma yang bermakna tidak itu masuk kategori harf, sedangkan ma yang bermakna sesuatu itu masuk kategori Isim. isim. Iya. Betul. Nah, karena itu kita sering mengingatkan langkah belajar ya, langkah belajar yang kita anggap benar adalah mulailah dari arti dulu level 1, baru ke bentuk, baru ke jenis, baru nanti ke posisi kata di dalam kalimat. Arti hendaknya menjadi pondasi kalau kita ingin memahami bahasa Arab selanjutnya. Cuma termasuk enggak, Pak? Cuma, Pak. Ibu coba pakai ilmu ibu. Coba pakai ilmu ibu. Kira-kira kalau ibu ditanya jawaban ibu apa? Cuma kemudian Coba menurut ibu kira-kira masuk tidak? enggak juga kali, Pak. Oke, bagus. Baik. Ibu-ibu sekalian, ini untuk latihan dulu ya. Untuk latihan, coba lihat lagi surah An-Najm dan surah Al-Mu'min. Yang mana Pak Guru? Yang ada di awal pelajaran. Ya, judul pelajaran kita kan Al-Jaza. Di situ ada 2 surat. Coba dicari di situ mana yang masuk kategori fi'il, mana yang kategorinya isim, dan mana yang kategorinya harf. Nah, pekan depan kita coba diskusikan bersama-sama. Ya. Oke ya. Jadi kita ulang lagi apa kesimpulan kita hari ini. Kalimah dalam bahasa Arab itu ada 3, ada fi'il, ada isim, dan ada harf. Fi'il itu ada 3 yang pokok, madin, mudhari, amar. Kemudian isim itu ada 3 yang pokok, kata benda, nama benda yang pertama, sifat yang kedua, masdar yang ketiga. Ada juga 3 tambahan lain. Apa itu? Kata ganti yang disebut dengan domair, ada kata tunjuk yang disebut dengan isyarah, dan ada kata penghubung. Sedangkan harf yang ketiga itu di luar isim dan fi'il. Nah, demikian ibu-ibu kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk meningkatkan wawasan berbahasa kita. Mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru, terima Terima kasih, Pak kasih. Guru.